supporter mereka ke arah tim Falcon. But it's okay, kita langsung akan masuk ke dalam drafting phase kali ini. Game kelima, game penentuan siapakah yang akan pulang. Apakah Arki Hoshi atau Falcon Esports? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pun sudah kupanjatkan. Dan buat kalian semua yang ada di rumah, Mari kita serukan suara. mari kita tempelkan tangan kalian ke layar kaca. Kita satukan suara. Kita dukung dari rumah, dari jauh. Indonesia, the last chance. Kesempatan terakhir Arki Hoshi untuk melaju ke babak selanjutnya. Amin. 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 Dan sekarang sudah ada Franco yang di-ban dari RRQ Hoshi, merupakan sebuah bentuk respect menuju kepada Naomi. Semenjak tadi di game yang ketiga dan game yang keempat, Franco-nya sempat menjadi malapetaka. Maaf, keceplosan. Itu namanya refleks. Maaf. Reaction. Maksudnya aku yes, draft yang berbeda maksudnya begitu ya. Apakah ini sebagai sebuah jawaban juga untuk RRQ Hoshi karena memang presence dari Franco-nya ini benar-benar menyebalkan. Tapi kita tahu sendiri Naomi itu nggak cuman dengan Franco-nya dia bisa memberikan sebuah inisiasi, masih banyak hero dengan pool yang luas. Dan akhirnya ada perbedaan juga kali ini dengan glue yang diamankan di pick awal. Berarti Joy-nya, apakah ini akan diamankan oleh Yellow Flash? Sempat dibawakan juga sama seorang Yellow Flash sebenarnya, antara di group stage ataupun di knockout stage di awal-awal ya. Atau jangan-jangan dengan sekarang melihat bagaimana Kari yang di-ban, Grok yang di-ban, One yang di-ban, masih ada beberapa pertukaran yang mungkin ingin diamankan oleh teman-teman dari tim Falcon. Tapi dengan Glue di first pick ini udah menurutku bagus banget. Dan bisa dipadukan juga dengan Lunox yang dari tadi Clay amankan di game 1 sampai dengan game yang keempat. Iya, masih ini full Lunox namanya. Full Lunox dari game 1 ya? Iya. Ada Kaja yang pertama yang diamankan, begitu juga dengan satu hero lagi dan Zipix Lunox. Clay akan memainkan hero yang berbeda. Varsha mungkin yang akan diamankan untuk saat ini, karena untuk menyentuh ke arah jaraknya dari Lunox, Varsha bisa saja dibawakan dengan tempo yang begitu cepat dengan menggunakan Curse of Crow. Aku lebih prefer ke arah Eve, karena ini akan membuat seorang Lunox akan tidak berdaya di dalam kotak reward manipulation. Dan bahkan R7 tidak harus terlalu terburu-buru ketika ada Feather Extract dan dilindungi dengan seorang Deden Composer. Kalau Varsha ada maksimal utilisasinya. Bentar, masalahnya kalau misalkan dia bawa Yves, ini Lunox-nya mau ditaruh di mana dulu nih? Mau ditaruh di gold lane atau dia taruh sebenarnya nanti di area mid lane? Kalau di area mid lane aku setuju. Karena Yves mau gimana pun jaraknya akan menang banget. Apalagi dengan Varsha. Ada dua lah untuk artileri area of effect yang begitu luas. Tapi kalau misalkan ditaruh di gold lane dan ternyata diubah skenario-nya, mid lane-nya kali ini mengamankan hero seperti Lilia, hero yang setipe juga dengan Varsha dan juga Yves, menurutku ini yang bakal berbahaya karena berarti akan ada outdraft yang terjadi dari skenario event yang tadi Ranger Mas sebutkan. Game kelima yang penuh dengan misteri ya bisa dibilang. Tapi Shadow Pick langsung menuju ke arah Valentina. Berarti Lunox di arah gold lane. Lunox gold lane. Tapi ini bisa di-ban loh semuanya. Bisa banget. Sama Eve bisa Varsha Eve bisa diamankan, tapi tidak juga dengan Lilia. Berarti kalau misalkan disisakan Lilia, menurutku bisa jadi Deden jangan fokus sama Lilianya. Fokus sama satu hero yang dia suka season 8 atau season 9 juga dia mainkan. Savior. Savior. Aku setuju sih. Karena apa? Savior. Karena mungkin sekarang kita udah mulai tutup dari hero-hero assassinnya yang sulit untuk ke arah backline. Mencoba all-in ke arah backline masih ada R7, masih ada Alper di depan sana, dan Deden bisa melakukan sebuah serangan global prison. Dan ketika udah ada Fanny, backline ini terbuka. Mungkin Link Fanny ya yang akan diamankan dari segi banning phase, dan Eve juga sudah dibuang. Jadi memang akan ada pertukaran mungkin dari Feather Airstrike saja, sehingga Justin akan lebih memilih untuk Clay yang bakal di copy. Linka di sini atau Granger. Granger juga masih possible sih tanpa adanya Marksman ya kan. Ketika non Marksman dia akan membawa Granger. Tapi sebenarnya Grangernya udah dijawab sama Glue. Kan di game yang sebelumnya juga di game yang kedua kita udah melihat bagaimana Glue yang benar-benar membombardir sekali dari R7 ketika ada Granger di sana, tapi ternyata Link yang disisakan untuk saat ini. Link ini bisa jadi pilihan yang bagus sebenarnya untuk tim Falcon, meskipun ada beberapa efek tahun nantinya, efek grab juga yang bisa diamankan oleh R7. Dan atau mau disimpan dulu nanti, terakhir aja mengambil ke area Linknya. Link last pick menurutku oke-oke aja, asalkan mungkin mereka udah menemukan jawabannya untuk di area EXP lane. Karena mau bagaimanapun sekarang hero yang tersisa mungkin seperti Lapu-Lapu akan menjadi opsi, atau bahkan Joy yang sebenarnya masih ada sampai dengan saat ini. Dia mau ambil Uranus kayaknya. Uranus atau Lapu-Lapu?
Aku sih nggak tahu kenapa. Lapu-lapu padahal most pick dari Falcon loh. Iya. Tapi aku belum melihat lapu-lapunya hari ini. Dan Uranus ini adalah hero yang cukup beresiko sebenarnya diamankan oleh Falcon. Win rate-nya 0%. Ya karena mau bagaimanapun Uranus tidak menjadi favorit untuk sekarang di EX9. Dan melihat tren yang mungkin sekian banyak banget dari EX9, lapu-lapu itu jadi opsi yang luar biasa banget. Dalam teamfight dia punya damage, dia punya shield absorb juga, dan dalam winning condition dia itu bisa menekan ke arah high ground defendernya, dan itu yang mungkin akan beresiko bagi Varsha yang mungkin saja masih bisa diamankan oleh Clay di game yang kelima kali ini. Lolita, Varsha, area of effect, ini dia hero untuk RRQ Hoshi. Hero untuk RRQ Hoshi udah lengkap kali ini. Teamfight yang mungkin bakal nanti menjadi prioritas, dan Skylar yang mengamankan Beatrix ini bakal menjadi salah satu jawaban juga nampaknya, apalagi dia akan berhadapan dengan seorang Lunox nantinya. Tapi pilihan terakhir, apakah benar akan mengamankan Link untuk teman-teman dari tim Falcon? Atau Granger? Menurut aku, kalau dia mengamankan Link, dia akan tercounter sekali dengan pergerakan dari seorang Albert. Betul. Dan Granger ini adalah salah satu hero yang bisa menumbangkan Varsha dengan instan dari jarak jauh. Tapi masalah utamanya adalah Lolita, jadi kayaknya menurutku bukan opsi yang bagus banget kalau misalkan membawa Granger juga. Karena mau bagaimanapun Rhapsody akan sedikit terhalau dengan hadirnya Rhapsody. Dan untuk sekarang Ken, ini dia last pick-nya. Apakah jangan-jangan Granger satu-satunya yang bisa menggapai memang dari jarak jauh? Betul. Walaupun ada Lolita sekalipun. Tapi karena kalau dia pilih ke arah satu buah Link, itu udah masuk ke dalam. Itu namanya nyerahin nyawa. Tinggal kita nantikan bagaimana aksi dari Guardian Bulwark-nya. Betul. Tameng Finn. Dan bahkan kita lihat Finn Moment akankah kembali bersinar lagi, shine berasal dari Diamond. Shine bright like a diamond. Like that. Mantap. Like that, brother. Like that. Sister dong. Sister. Sorry, brother. Oke, yang di luar, yang di dalam, ini kesempatan terakhir untuk RRQ Hoshi untuk bisa mendapatkan kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. It's okay, no problem. Kita lupakan yang sudah terjadi 4 game sebelum ini. Kita mulai lagi semua dari nol. Reset best of one. Kita seperti abang-abang SPBU. Mulai dari nol ya. Karena kita yakin, karena kita bisa untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan yang di rumah, jangan mau kalah di kolom komentar saja Indonesia. Dan kita bakal sebentar lagi melaju ke last game for RRQ Hoshi dan juga Falcon di M4 World Championship. Dan kita berharap Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Amin. Yes, harapan terbaik pastinya untuk teman-teman kita yang bertanding di Indonesia. Dan kita akan melihat juga positioning yang langsung dilakukan oleh kelima pemain dari masing-masing tim. Kesempatan terakhir, siapakah yang akan pulang di hari ini? Karena kalau kita lihat dari babak early game-nya, ini bakal ada pressure dari seorang Valentina dan juga bahkan Naomi sebagai seorang raja. Oke, di top lane juga akan ada sedikit spray down, dan ini dia satu buah permainan yang cukup sering terlihat ketika menggunakan Varsha dengan rotasi cepat ke arah gold lane-nya. Dan bahkan dengan kekalahan kita tadi di game keempat, jangan patah semangat, kita minta semangatnya dulu Indonesia, mana semangatnya? Itu dia. Kita berikan semangat kepada para pemain, kita percayakan, kita pasrahkan semua kepada para pemain, kita percayakan kalau kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan kali ini pertukaran atau rotasi akan segera dilakukan juga pastinya oleh seluruh tim yang bertanding. Dari mulai R7 bagian bawah, dia bakal nge-pressure terus cara yellow flash-nya pastinya. Tapi pressure yang lain juga diberikan oleh RRQ menuju ke area purple buff. Efek stun-nya masuk ke arah seorang Naomi, bahkan memaksa adanya satu flicker yang harus dikeluarkan. Oke, dan ini dia invasi jungle yang dilakukan RRQ. Terbakar retribution, resort point, dan tidak berhasil selamatkan. Tapi first blood ditutup oleh seorang Albert di area jungle. First blood by Infinix berhasil didapatkan dengan manis walaupun tidak berhasil mendapatkan satu buah purple buff-nya. But it's okay. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu jadi satu keuntungan yang besar sekaligus mematahkan win rate ya dari tim Falcon kalau kita ngomongin ke arah first blood-nya. Yes, dan ini akan menjadi setup juga untuk RRQ Hoshi di area turtle. Karena dengan setup yang akan lebih matang, tentunya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan snowball dari teman-teman RRQ Hoshi ketika kita ngomongin soal bagaimana menit kedua yang benar-benar dipegang penuh oleh Albert. Bahkan lihat permainan dari Ken, rotasi ketika dia tahu dia sedang kalah level dengan pergerakan Albert, dia langsung ke arah soul lane. Skylar kemudian dia looking for outplay, dan bahkan kali ini hampir saja mendapatkan outplay dari seorang Skylar, dan menutup pergerakan dari seorang
Ken dan membuat dia tetap bertahan di depan sana dengan shieldnya. Guardian Moonwalks yang membuat seorang Zipex gak bisa menembus lebih dalam lagi. Iya, what a nice move dari seorang Finn kali ini 16 yang on point. Meskipun tadi ada sedikit copy ultimate juga yang dilakukan oleh seorang Justin. Tapi ini dia atomization sejauh ini yang udah diamankan oleh kedua pemain. Tapi sabar, Naomi menerima damage yang cukup besar. Pressure dari Albert. Dia bakal coba untuk menginvade perlahan. Tapi pasti nampaknya ke area jungle dari tim Falcon. Ini dia combo dua bucin Deden dan juga Albert kita dari garis depan. Tidak ada kenal takutnya sama sekali Profesor kami. Ya invasi dan invasi. Mereka mau melakukan sebuah serangan dari awal karena mau bagaimanapun ketika kita melihat Fredrin sosok tank yang begitu luar biasa kuat langsung menembus kepada satu sosok jungler yang marksman begitu squishy di depan, ini akan jadi sebuah malapetaka kalau misalkan Falcon tidak bisa bertahan di early game. Dan dilihat Luminon Blast semuanya keluar, maka Federal Airstrike. Bahkan dari seorang R7 pun akan menjadi satu buah korban atas tumbalnya para pembuff yang dimiliki dari Ken. Setidaknya membuat seorang Ken ini under condition dan di arah top lane. Solo pick off terhadap seorang Skylar. Zipex mendapatkan poin kill yang mahal. Walaupun tadi outplay tidak berhasil didapatkan oleh Skylar, tapi Skylar tetap berhasil ditumbangkan di babak selanjutnya. Iya, saya cukup disayangkan ya ketika dari Zipex-nya berhasil mendapatkan ke area seorang Skylar-nya. Tapi untuk saat ini XP Lane sebenarnya bakal ada di situasi yang cukup berbahaya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena dua pemain bisa memasuki, bisa menginvade, bahkan mendapatkan sampai setengah ke arah platingan gold untuk outer turretnya. Dan di area mid lane-nya Feather Attack kembali lagi dibuka. Justin bakal menjadi target, tapi ada seorang Albert juga yang bakal coba untuk menusuk. Karena seorang Naomi masih bisa dihindarkan sejauh ini. Lihat ini, dua combo sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Albert dan juga Deden ditempel kemanapun. Dan rotasi menuju ke arah para pemain tim Falcon. Dan Sovereign akan coba didapatkan oleh tim dari Falcon. Yang dimana kita lihat Albert akan lagi-lagi memancing keributan di arah satu buah satu. Akan ada tembakan sedikit, Justin di arah belakang, langsung ada satu Marina Rama, tidak ternyata Nomenon Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Aduh, retribution di Justin didapatkan, terpaksa Skylar menyelamatkan satu buah buff turtle. Menuju ke arah Zipex, dia terlalu merasa diberikan dan R7 bahkan di sini. Satu kill didapatkan oleh seorang Albert. Justin tersiksa, tiga hilang, Ken terperangkap, gak boleh pulang, mau jadi goyang, terpaksa di diamond. Ini dia, Anarchy Hoshi mendapatkan Ken dan almost wipe out di arah top lane. 5 pemain dari Anarchy Hoshi berhasil mendapatkan eliminasi yang benar-benar menguntungkan. Mulai dari damage yang diberikan oleh seorang Albert bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash, itu udah menjadi satu poin penting. Dan bahkan kali ini Skylar langsung bisa menciptakan sebuah space di area top lane-nya. Hancur sudah satu outer turret, Prof. Ya, ini sebuah tren positif sekali untuk mengamankan Blast of Despair dan juga nanti akan menuju kepada Fury Hammer. Mungkin langsung akan menuju kepada satu buah Hunter Strike bagi sosok Skylar yang benar-benar baru saja menumbangkan satu buah turret di area top lane. R7 sudah menjawab juga dengan Radiant Armor, jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Justin dan juga Zipex cukup tertahan. Hanya saja dia membutuhkan Athena Shield nantinya di kemudian hari untuk di menit yang ke-10 ke atas. Bonus sekarang Albert sekalipun sudah selesai juga dengan Radiant Armor dan sepertinya akan langsung menuju kepada satu buah antivirus agar menahan serangan dan penetration tinggi dari Ken. Oke, kita lihat hampir ada satu Marina Rapati mengenai seorang Zipex, tapi ditembak tidak diterima cintanya. Aduh. Dan di arah bottom lane dari seorang R7 ini masih coba bertahan selama ini di laning phase-nya. Melihat ada Yellow Flash di sana dengan stack yang dimiliki, tapi Albert tidak kenal takut. Ini dia, Albert roboh maju ke arah depan. Dan Naomi masih coba untuk mencari momentum gimana caranya dia bisa mendapatkan satu poin atas tim RRQ. Ini beda dengan Franco. Franco tidak harus initiate langsung dari depan. Franco bisa dari belakang. Sedangkan untuk dengan Kaja, initiate dari depan dan dia ngilangin semua soft kill escape mekanismenya akan menimbulkan barter 1 untuk 1, Profesor. Iya, apalagi dengan flicker ya. Ini wajib banget Naomi punya flicker sebelum melakukan sebuah setup. R7 versus everybody di arah bottom lane. Mencoba untuk menunggangi satu orang. Masih bisa menunggang arah belakang. Sayang sekali. R7 tidak berhasil diselamatkan. Tapi di sisi di arah top lane, seorang Albert akan memberikan sedikit hadiah untuk R7 dengan turtle-nya. Setidaknya ada buah tangan turtle slain by Ubesco. Betul sekali. Masih ada pertempuran yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dengan 3 turtle. Lagi-lagi tren positif yang mereka berikan. Feather Attack udah mulai dibuka juga, mengusir, mencoba untuk mencari target ke arah inner turretnya. Tapi sayang sekali, tembakan yang diberikan ke arah seorang Zipex masih bisa dihindarkan dengan adanya Order Brilliance. Oke, dan udah mulai lemas nampaknya dengan hampirnya tertembak untuk secara top lane. Aduh,
yang telah diinformasikan tidak ada. Tapi para pemain dari tim RRQ mereka lebih bermain dengan objektif yang mereka miliki. Oh my god, Finn dan Skylar akan coba membuka vision di arah top lane. Sedangkan dari R7 dia mengganggu Ken-nya. Lihat nih Vin. Iya, sekali ini Ken-nya tadi sempat nyulik juga ke arah Arki Hoshi kalau kita ngomongin ke arah orange buff-nya. Tapi purple buff bisa diamankan, cuman masalahnya outer mid turret nih. Yang bakal jadi bahaya ketika outer mid turret dari Falcon-nya bisa tumbangkan, berarti rotasi lebih bebas bisa dilakukan oleh Arki Hoshi. Skylar mencoba untuk memberikan satu pengecekan terlebih dahulu ke area semak-semak dan Malefic Roar udah ada tangan dari seorang Ken. Dan bahkan outer turret udah mulai runtuh. Yang lebih berbahaya adalah karena top lane ini kan innernya udah hancur ya. Iya. RRQ harus berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan inner juga. Karena biar Falcon juga men-trigger untuk bagaimana positioning dari area jungle yang harus mereka save terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang, mau bagaimana caranya Falcon akan under dari segi goldnya. 4.000 gold sudah menjadi bukti bahwa RRQ sedang unggul-unggulnya. Tapi ingat, top lane Magic Sentry terbuka. Magic Sentry bisa menjadi salah satu alasan nanti ketika Lordnya diketahui oleh teman-teman dari Falcon ketika RRQ mencoba untuk melakukan sebuah setup di area top lane. Untuk sekarang Lightning Truncheon sudah cukup bagi Clay, tapi setidaknya dia pun tetap akan membutuhkan satu item seperti Winter Truncheon agar bisa selamat dari serangan Naomi dengan Divine Judgment. Oke, dari segi permainannya ini kita bahkan lihat mereka tidak ada yang mau menculik satu sama lain. Konsil dibalas konsil, gak peduli berapa lama cooldownnya, yang penting gimana caranya sustain, tidak ada fight sama sekali. All in one? All in one atau apapun kita tidak ada yang tahu, tapi lihat di arah bottom lane Zipes sudah terlihat posisinya dengan seorang Naomi. Mencoba buka vision, tapi akan ada Lordkah yang akan coba didapatkan oleh tim RRQ. Kenapa? Karena udah ada informasi, udah ada suara jeger dan ada air mancur di sana. Iya, Lord Lord ditukarkan dengan outer turret di bagian bottom lane, Lord Lane by UBS Gold pastinya. Ini menambah kesempatan untuk RRQ dan bisa dibilang trade yang dilakukan oleh tim Falcon untuk menukar ke arah outer turret belum terlalu worth it. Dan ini masih menunggu juga combo dari Clay dan juga Skylar. Yep. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan Feather Airstrike dan juga cukupnya Renner Apathy dengan damage yang ketiga, apalagi udah selesai dengan Blood of Despair, itu bisa menghilangkan, bahkan udah bukan menumbangkan lagi, menghilangkan. Masalahnya abis kena Feather Airstrike itu orangnya jadi diem. Dan kena efek slow. Kena efek slow. Ditembak sama Skylar. Ditembak. Itu bisa diterima cintanya. Wah, itu dia tidak bisa ditolak, apalagi Skylar sekarang sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi akan lebih dalam lagi bagaimana physical damage yang diberikan oleh satu Renner yang akan langsung menembak. Renner Apathy. Itu adalah tembakan perkenalan terhadap suara Skylar terhadap Zipex. Ya kan, makin kenal, tak kenal maka sayang. Akan makin lebih berhati-hati Zipex berada di dalam posisinya di top lane. R7 benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mendorong wave-nya di arah bottom lane. Para pemain dari tim Falcon. Finn seperti biasa konsel telah dikumandangkan. Lihat Kenya. Itu dia combo yang telah diberikan, satu hit plus satu body damage dari Straxley menumbangkan dengan instant pick off di arah top lane. Sepertinya mereka akan mencoba untuk menabrak BS Turret jarak top lane. RRQ mencoba untuk benar-benar bermain dengan disiplin karena beda banget dengan keuntungan 7.000 gold. Sebenarnya mereka bisa nabrak minimal dapat satu atau dua lagi, tapi enggak, mereka jaga berdirinya aja itu nggak lewat dari base turret. Benar-benar disiplin banget. Mereka menjaga asal agar tidak terjadinya shutdown atau comeback, karena mau dari sisi manapun ini Albert mahal banget harganya. Walaupun memang sulit untuk ditumbangkan, tapi nanti di area late game bukan berarti untuk sekarang Albert mungkin tidak bisa di pick off. Lagi dengan adanya Naomi dan juga Zipix. Berarti di game kelima ini RRQ benar-benar merubah gameplay mereka. Dari yang mereka bermain inisiator, dia bermain apa? Counter setup. Counter setup. Karena Falcon dari tadi ketika di inisiator di setup balik sama RRQ itu kayaknya masih belum cukup. Masih belum cukup karena belum Renner Apathy yang ditembakkan tadi nampaknya. Sedangkan dari Falcon ketika dia initiate dan cuma diterima oleh RRQ, malah mereka kelabakan. That's why Lolita menjadi jawaban menurut Profesor KB. Iya, Lolita tadi emang pick yang udah paling bagus banget, apalagi ketika ada Varsha di dalam area of effect artillery-nya. Jadi high ground ada dan Skylar juga kali ini ready banget dengan hasil saat lagi mungkin akan muncul, sehingga membuat tim Falcon kayaknya tidak bisa berbuat banyak ketika bakal direview di area high ground-nya. Untuk sekarang sekalipun Falcon tidak memiliki high ground yang cukup, apalagi kalau ngomongin item, Zipix under banget. Dia sudah selesai dengan Ancient Talisman. Untuk Justin sudah selesai dengan Ancient Talisman, tapi dia tidak memiliki bonus damage tambahannya, yaitu adalah Lightning Truncheon. Berbeda dengan Zipix yang sekarang baru sepertinya akan menuju pada Holy Crystal dan masih jauh banget. Ya, kalau ngomongin ke arah tim Falcon kali ini winning conditionnya mungkin bisa kita lihat dengan harapan kepada seorang Naomi ya. Baru satu kali tumbangkan, satu Renner Apathy-nya bisa dihindarkan terlebih dahulu, tapi hati-hati
Conceal play bisa aja digunakan oleh Falcon maupun dari tim RRQ juga. Karena untuk saat ini Lordnya yang bakal menjadi target utama. Udah mulai dicicil perlahan tapi pasti juga Yellow Flash yang akan ditugaskan juga untuk mengecek. Namun hati-hati. Oh my god, nomor plus! Seperti tiga, mencoba di follow up ke arah belakang. Phil Moment Kane menggetarkan Zenny Sinor Senayan dan Kane hampir saja bisa ditumbangkan. Para pemain dari tim RRQ mendapatkan Free Lord Nevin. Tanpa adanya kontes sama sekali, satu nomor blast yang benar-benar tepat banget. Tapi lihat, RRQ kayaknya nggak mau mundur terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya base rate yang bakal menjadi target utama kali ini hanya dengan 4 pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Disiplin yang begitu tinggi akan menjadi kunci kali ini. Meskipun dengan perbedaan 8.000 gold, tetap dari RRQ harus waspada. Ya, sabar banget, temponya dijaga banget biar tidak ada terjadi sedikit kepleset atau bahkan sedikit blunder. Karena mau bagaimanapun tim Falcon masih memiliki sedikit magical damage untuk membersihkan bagaimana clear wave yang begitu cepat sekali. Apalagi untuk Lord sekarang. Ken! Oh my god! Mereka dapat di From Scalar! Berhasil mendapatkan satu poin nomor dan blast. Bakal di pop up. Para pemain dari tim Falcon membalaskan kembali keadaan. Tapi yang spray down dari From Scalar menutup mereka masuk ke dalam backline dari RRQ. Base terbuka dengan sangat bebas. Asal mendapatkan satu Yellow Play. Dapatkan ini fokus ke base-nya. Para pemain dari tim RRQ nggak peduli apapun yang terjadi. Tiba akan terjadi kembali dan bahkan menunggu satu pemain yang dapati. Dan lihat mega kill didapatkan. Dan lihat Scalar fokus ke base-nya. Membuat RRQ maju ke papan. Selanjutnya Indonesia pada suaranya. RRQ berhasil mendapatkan kemenangan di game kali ini. 3-2. Menolak untuk pulang dari M4 Stage. Dan kali ini kita harus mengucapkan respect sebaik-baiknya untuk tim Falcon. Permainan yang begitu baik mereka berikan di match kali ini. Dan sebuah sapaan dari Clay yang tadi baru saja kita munculkan ya. Sabar. Tertangkap sedikit, ternyata sabar, tenang teman-teman. Mari kita beli tepuk tangan dulu untuk tim RRQ.